Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika kita masukkan ke dalam hati kita, akan terasalah getaran dalam hati. Kita merasakan akan kemahabesaran Allah. Ketika ucapan takbir, tahlil dan tahmid ini terus diulang, dibaca dan dibaca, getaran di dalam hati pun semakin kuat, merasakan akan kemahabesarannya, dan kita merasa kecil di hadapannya. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pagi hari ini kita bersyukur kita sudah menyelesaikan 1 bulan ibadah Ramadan. Pagi hari ini kita berada di lapang, berada di depan masjid, di lahan yang terbuka, yang pada saat kita tengadahkan kepala kita, maka nampaklah langit di depan mata kita. Langit yang tidak terbatas, tidak berujung. Pengetahuan manusia belum sampai menggapai di mana ujung langit, yang menunjukkan langit ini begitu besarnya, begitu luasnya, dan ini adalah ciptaan Allah. Saat kita menyadari akan ciptaan Allah ini, maka kita semakin merasakan akan kemahabesaran Allah, dan semakin merasakan diri ini kecil di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pada saat kita memandang langit ini, ternyata Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa langit ini akan hancur dengan apa yang namanya kiamat. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Wa idza kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berhamburan. Yang itu menunjukkan itulah hari kiamat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata para ahli, mereka sudah membaca bahwa langit ini memang akan hancur. Mereka meneliti bahwa alam semesta ini ternyata terus-menerus mengembang. Bintang yang satu dengan yang lain semakin menjauh, ibarat seperti balon yang ditiup. Dan seperti hanya balon, langit ini suatu saat akan sampai pada batasnya. Dan sampai batasnya, lalu langit pun meledak. Jadi apa yang kita lihat saat ini, langit yang ada di hadapan kita dan kita yang berdiri di sini, suatu saat semua yang ada ini akan hancur dengan yang namanya kiamat. Hadirin jemaah Idul Fitri yang berbahagia, bagi kita bukan persoalan kiamatnya, karena ternyata Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa kiamat adalah sesuatu yang besar, kejadian yang dahsyat. Tapi ada kejadian yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dapat dirasakan ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa. Yaitu apa? Pada saat manusia dibangkitkan lagi di satu tempat yang namanya padang mahsyar.
Pada saat itu manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Seperti apa yang ada di dalam surat Al-Fajr tadi. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian Allah waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Lalu datanglah Allah bersama rombongan malaikat berbaris dan berbaris. Barisan rombongan malaikat yang seolah-olah tidak berhenti-berhentinya saking banyaknya menunjukkan akan kemahabesaran Allah. Setelah rombongan malaikat selesai, waji ayauma idzin bi jahannam. Lalu diperlihatkan kepada manusia tentang jahannam. Siksaan yang mengerikan, siksaan yang mengenaskan, yang begitu dirasakan penderitaan. Yauma idzi yatadzakkaru insan, maka pada saat itu sadarlah manusia. Wa anna lahu dzikra, tapi apa artinya kesadaran? Lalu manusia pun berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Menyesal, kenapa aku tidak berbuat mempersiapkan bekal untuk hari ini? Kenapa ketika di dunia tidak mempersiapkan bekalku untuk hari ini? Penyesalan manusia akan terjadi. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan yang sudah kita jalani, kita berharap itu adalah bekal untuk kita. Itu adalah bekal yang banyak, karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu semua amal-amal dilipat gandakan. Satu ayat membaca Al-Quran sama dengan khatam di bulan yang lain. Sehingga begitu besar harapan kita terhadap bulan Ramadan, menjadi bekal kita nanti di akhirat. Tapi apa yang kita rasakan hari ini terhadap yang namanya tujuan dari bulan Ramadan? Allah menyatakan tujuan dari bulan Ramadan la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Kita bisa rasakan dalam diri kita. Apakah kita hari ini sudah berubah hasil dari pembinaan Ramadan? Apakah kita masih sama seperti dahulu sebelum bulan Ramadan? Maka ketika kita merasakan perubahannya tidak begitu besar, selayak sepantasnya dalam diri kita ada penyesalan. Kenapa tidak memanfaatkan bulan Ramadan yang sudah lewat dengan maksimal, dengan ibadah yang maksimal, sehingga dapat kita rasakan hari ini? Kita belum mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Namun hadirin ikhwati iman rahimahullah, ternyata Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW dengan adanya doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amalan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ampunan kita. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Jadi walaupun Ramadan sudah lewat, ternyata masih ada sisa harapan. Maka bagaimana yang namanya taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan hanya hiasan bibir, bukan hanya penghangat ketika bertemu dengan saudara yang lain, tapi taqabbalallahu minna wa minkum itulah doa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum itulah jeritan kita kepada Allah. Pada saat kita sendirian, pada saat kita di malam hari, kita menjerit kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah hamba waktu di bulan Ramadan. Terimalah ampunan hamba, ya Allah. Mohon ijabah, ya Allah, doa-doa hamba, ya Allah.
Jeritan itu senantiasa ia sampaikan ketika masuk sawah, memohon agar apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu menjadi nilai untuknya. Sehingga ketika ia bertemu dengan saudaranya, ucapan taqabbal minna wa minkum itu adalah ucapan yang spontan keluar dari apa yang ada, gemuruh yang ada di dalam hatinya. Doa yang senantiasa disampaikan kepada Allah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, dengan pernyataan taqabbal minna wa minkum, harapan kepada Allah agar Allah menerima, itu juga menunjukkan kita masih ada kesempatan untuk melakukan suatu perubahan. Kita masih ada kesempatan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita berubah di bulan Syawal. Maka kita tunjukkan kesungguhan kita, yang semoga kita tunjukkan kesungguhan kita menjadi catatan baik untuk kita nanti di akhirat. Perubahan apa yang seharusnya ada, perubahan apa yang harusnya terjadi pada diri kita. Di dalam Al-Quran, yang paling pertama yang harus terjadi perubahan itu adalah orientasi hidup, tujuan hidup. Karena ketika salah di dalam kita menentukan tujuan hidup, maka semua amalan baik kita menjadi hilang, menjadi hapus. Pada saat tujuan hidup kita tidak lurus kepada Allah, maka pada saat kita ingat di bulan Ramadan bahwa bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Yang namanya Lailatul Qadar itu perubahan. Dan perubahan itu kita mulai dari keyakinan, mulai dari orientasi, mulai dari tujuan hidup. Di dalam surat Al-Imran ayat 14-15, ketika Allah menyampaikan tentang berbagai nikmat dunia, lalu ayat berikutnya, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, inginkah aku kabarkan kepada kalian yang jauh lebih baik dari itu semua. Nikmat dunia yang sudah dijelaskan sebelumnya begitu indahnya, tapi Allah menyatakan ada yang lebih baik dari itu semua. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajum mutahhar, dan pasangan yang disucikan. Wa ridwanum minallah, dan keriduan Allah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Rasulullah memberikan gambaran nikmat dunia dengan nikmat akhirat itu. Rasulullah SAW memberikan gambaran nikmat dunia itu seperti air yang menetes pada ujung jari, dan nikmat akhirat itu bagaikan lautan yang ketika kita melihat, kita memandang seolah-olah tidak ada ujungnya. Itulah nikmat akhirat. Jadi artinya begitu jauh bedanya antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Maka orang yang yakin kepada Allah, dia akan segera mengalihkan, segera merubah dirinya yang asalnya orientasi dunia, ia arahkan orientasi akhirat. Sebagai contoh, seseorang yang ia sudah mengarahkan tujuan hidupnya akhirat, ketika ia ditawari suatu pekerjaan, dia ditawari suatu proyek, pekerjaan itu besar nilainya, tapi ternyata setelah dilihat banyak dosa yang dilakukan, maka orang itu, daripada saya melakukan dosa, lebih baik saya tidak akan mengambil proyek itu. Kenapa? Karena orientasinya akhirat, bukan dunia. Walaupun pekerjaan itu nilainya besar, tapi karena dosanya banyak, dia tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia,
ketika kita arahkan tujuan hidup kita adalah akhirat. Bukan berarti dunia itu ditinggal. Dunia tetap menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban. Memberi makanan keluarga, membiayai anak-anak untuk sekolah. Itu adalah kewajiban, itu adalah tanggung jawab. Tapi itu bukan tujuan. Karena tujuan kita adalah akhirat. Orientasi kita akhirat. Jadi yang paling pertama kita luruskan perubahan yang terjadi, mudah-mudahan ini Lailatul Qadar. Perubahan yang terjadi itu adalah orientasi terhadap tujuan hidup kita. Lalu perubahan apa lagi yang harus terjadi pada diri kita? Di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju pada surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bersegera menuju ampunan Rabb dan menuju surga? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu mereka yang mampu menginfakkan harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Karena ia yakin apapun yang ia keluarkan sebagai infaknya itu adalah untuk kebaikan dirinya nanti di akhirat. Itu adalah menjadi bekal dirinya nanti di akhirat. Kemudian wa karimina ghairu, yang mampu menahan amarahnya. Kenapa orang mampu menahan amarah? Karena memenuhi tuntunan Allah, menjaga suasana, menjaga kondisi agar kondisinya kondusif, agar suasananya enak. Daripada ia mengumbar amarahnya mengakibatkan suasana menjadi tidak baik, maka lebih baik ia menahan amarahnya, karena itu adalah perintah Allah. Wala afina anin nas, berikutnya adalah mampu memaafkan manusia yang lain. Mampu memaafkan manusia yang lain itu tingkatan yang lebih tinggi dari orang yang mampu menahan amarah. Ketika seseorang terasa dalam diri ada kemarahan, maka di dalam pembinaan, di dalam ibadah, seolah-olah Allah memberikan satu peringatan. Kemarahan itu karena apa? Apakah karena tidak dihargai? Apakah karena tidak dihormati? Apakah karena dia tidak dipuji sehingga dia tersinggung marah, tersinggung emosinya? Maka pada saat dalam dirinya kemarahan itu karena tidak dihargai, tidak dihormati, pada saat ia sholat, pada saat ia berdiri iktidal, ia ucapkan Rabbana walakal hamdu, ya Rabb kami bagi engkaulah segala puji. Ia menyerahkan pujian itu milik Allah. Artinya ia berusaha untuk jangan sampai dalam hatinya ada keinginan mengharapkan pujian. Dan Rasul pun mengingatkan, siapa yang ia melakukan sesuatu karena mengharapkan pujian, maka amalnya akan terhapus seperti api membakar kayu. Pada saat ia tasyahud, ia ucapkan at-tahiyatulillah, segala penghormatan hanya milik Allah. Maka segala penghormatan, penghargaan, pujian, sanjungan itu semua mutlak milik Allah. Maka berusaha ia jangan ada dalam hati keinginan-keinginan yang itu adalah milik Allah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi kalau begitu, kalau kita berbuat kebaikan, semuanya seolah-olah tidak mendapatkan, tidak mengharapkan apa-apa, bahkan pujian pun kita tidak harapkan. Lalu apa yang kita harapkan dari ibadah kita, dari perbuatan baik kita? Apa yang kita cari? Apa yang kita dapatkan? Pada saat iktidal, pada saat kita melepaskan keinginan mengharapkan pujian tadi,
lalu kita sujud. Terasalah dalam hati kita sujud dengan sebenar-benar sujud. Tidak mengharapkan apa-apa dari hidupnya kecuali ia mengharapkan sujud yang sebenar-benarnya sujud. Ia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ia hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ia tidak mengharapkan pujian dari yang lain. Ia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ia sujud dengan sebenar-benarnya sujud. Itulah yang ia harap. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, ketika pembinaan ini dari hari ke hari terjadi dalam diri kita, maka dia akan menjadi sosok manusia wal'afina anin nas, yang mampu memaafkan manusia yang lain. Dan Allah ternyata di ayat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pribadi-pribadi itulah pribadi yang dicintai oleh Allah. Maka kita berusaha di bulan Syawal ini, kita buktikan kepada Allah kita ingin menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Di ayat berikutnya Allah mengingatkan juga ada satu hal yang juga itu harus dilakukan, yaitu ketika seseorang itu berbuat dosa, segera ia meminta ampun kepada Allah. Ia ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Maka dia lanjutan ayatnya, ulaika jazaohum, mereka itulah balasan mereka, magfiratum min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtil anhar, dan mereka itulah yang akan mendapatkan surga. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, Ramadan sudah lewat, namun saat ini adalah ajang pembuktian diri kita. Kita buktikan, kita perlihatkan kepada Allah bahwa kita ingin meraih nilai-nilai Ramadan. Kita buktikan di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan dari usaha kita, maka kita perlihatkan. Kita perlihatkan bukan kepada siapa, tapi kepada Allah bahwa kita adalah sosok pribadi-pribadi yang dicintai Allah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, itulah harapan kita di bulan Syawal, bulan ajang pembuktian diri kita. Marilah di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah ya Karim, kami ya Allah, setelah kami melewati bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal ini ya Allah, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau ya Allah dengan sepenuhnya ya Allah. Karena kami sadar kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Kami sadar bahwa hidup ini sementara ya Allah. Hidup ini terasa singkat dan akan kembali kepada Engkau ya Allah. Pada saat kami kembali kepada Engkau ya Allah, tetapkanlah kami ya Allah menjadi sosok manusia yang beriman. Rabbana innana amanna, ya Allah, tetapkanlah kami menjadi orang yang beriman ya Allah. Jadikanlah ibadah kami di bulan Ramadan semakin memperkuat keimanan kami ya Allah, semakin menancapkan dalam diri kami bahwa hidup ini tidak lain adalah ibadah kepada Engkau. Hidup ini adalah pengabdian hanya kepada Engkau ya Allah. Sehingga ketika kami wafat, kami menjadi sosok manusia yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, faghfirlana dzunubana, karena kami menyadari dosa-dosa itu akan menyengsarakan kami nanti di akhirat, akan menjadi kami menderita nanti di akhirat. Oleh karena itu ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa ini ya Allah. Dengan permohonan kami di bulan Ramadan yang lalu ya Allah, kami meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Semoga Engkau menerima permohonan ampunan ini ya Allah.
wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah kami, keluarga kami, istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, ya Allah, qurrata ayun, menjadi cahaya mata penyejuk hati. Cahaya mata penyejuk hati manakala mereka semua berada di atas jalan takwa kepada Engkau. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami orang yang paling takwa di hadapan Engkau. Ya Allah, ya Rabbana, saudara-saudara kami, ya Allah, kerabat kami, ya Allah, orang-orang yang kami cintai, ya Allah, yang hari ini sudah tidak ada, ya Allah. Tahun yang lalu masih bersama kami, tapi hari ini mereka sudah tidak ada, mendahului kami, ya Allah. Ya Allah, mereka yang sudah meninggalkan kami, orang tua kami, ibu kami, bapak kami, anak, istri, suami, kerabat kami, ya Allah semua. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang baik, di tempat yang lapang nanti di akhirat, di surga yang telah Engkau janjikan, ya Allah. Ketika kami menemui mereka, menyusul mereka, satukanlah kami bersama mereka di tempat yang baik itu, di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Karim, tunjukkanlah kami, ya Allah, jalan yang benar, sehingga kami memastikan jalan yang kami tempuh adalah jalan yang Engkau ridhoi. Tobana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami di dunia adalah hasanah. Hasanah bagi kami adalah siratal mustaqim. Semoga Engkau tunjukkan jalan menuju jalan siratal mustaqim. Pada saat kami menjalani hasanah di dunia, maka hasanah di akhirat pun Engkau bukakan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.